Assalamualaikum guys. Malam ini kita mau mencoba masuk ke hutan dari sekitar jam 8. Nggak tahu ntar sampai kapan dan sampai jam berapa. Berhubung ini malam dan gelap, semoga kita masuk ke hutan tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Selesai. Yuk kita lanjut. Kita disambut oleh beberapa binatang kecil. Kita masuk ke hutan. Bukan cuma kita bertiga, tapi ada suami dari saudara ibu saya, karena ini ada di kebun jagung dan saya belum punya pengalaman jelajah malam. Saya membawa orang dewasa yang lebih jauh dari saya umurnya. Dia mengerti seluk beluk tanah di sini ada apanya, mistis enggaknya dia yang tahu. Kita coba menelusuri beberapa tempat, walaupun nggak bisa semua, yang penting kita sudah berjalan, karena takutnya di sini itu ada yang bilang angker, biasalah namanya hutan. Tapi semoga Allah melindungi kita, tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Silakan kita menelusuri sebagian dari hutan. Kita jalan menelusuri hutan. Hati-hati, awas kaki. Di kebun ini kan kebun jagung, biasanya singgah ular sanca atau ular koros, dan nggak tahu lah mestinya itu ada ular spesies lain, contohnya yang bisa kobra, mungkin ular hijau. Kita sejauh ini belum menemukan ular, karena mencari ular itu tidak semudah yang teman-teman lihat di YouTube atau di channel-channel yang lain. Karena mencari ular itu kita harus tahu tempatnya, detail kita mengawasinya, dan selalu waspada, karena di persawahan ini juga biasanya terkadang ada ular bandot atau ular rhodostoma yang gigitannya bisa membusukkan kulit, daging, hingga bisa sampai amputasi bagian yang tergigit. Dan semoga kita tidak mengalami hal itu. Semoga Tuhan selalu senantiasa bersama kita dan melindungi kita dari bahaya apapun yang ada di dunia. Yuk kita teruskan mencari spesies ular yang ada. Kita menemukan satu binatang, yaitu binatang ulat jagung, tapi itu sangat, kalau bulunya terkena kulit itu menjadi gatal, mungkin iritasi. Hati-hatilah pokoknya dengan binatang-binatang kecil, karena bisa membahayakan diri kita bagi yang memegangnya. Waktu terus berjalan, hari semakin larut. Kita terus mencari binatang apa yang ada. Kita membongkar tumpukan-tumpukan daun-daun kering. Kemungkinan ada ular di pikiran saya, dan ternyata kosong guys. Pada malam hari ular tidak bersembunyi. Tindakan saya untuk membongkar sampah itu salah besar, karena di malam hari ular pada keluar mencari makan. Inilah kesalahan saya guys, maaf. Biasanya ular itu ada di sebalik sampah-sampah kayak gini. Mungkin belum jodoh kita tidak menemukan spesies ular apapun, atau mungkin bidat ular udah menipis, atau mungkin belum rezeki kita
mereka kita belum tahu. Kita menemukan salah satu binatang yang beracun tapi tidak mematikan, kalajengking. Nah, ini kalau kesenduk Hup. Tarik terus dia. Hup. Nah, kalau dipegang bagian badan takutnya ada zona anakan. Kalau dipegang badannya ini langsung reaksi. Contoh, berat. Nah, langsung mengejar yang bagian yang seperti ini, dipegang badannya dia langsung reaksi untuk ekornya ada. Hari mulai larut, belum menemukan ular apa-apa, awak wis pegel, udah dientekno cacah bintu-bintu. Walah, capek. Ternyata mencari ular itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan atau yang teman-teman lihat di video-video lainnya. Harus melatih teknik, cara, dan tahu di mana tempatnya, ada makanannya atau enggak si ular itu. Semalaman muter-muter, tapi gak apa-apa lah, kita cari lagi. Baru jam mungkin sekitar jam setengah 10-an lah, kita berangkat mencari lagi. Yuk. Halo guys, masih di hutan, dan kata Pak D saya pakai tok belas sih. Kalau belasnya. Tidak boleh jauh dari kebunnya, soalnya saya nggak tahu seluk beluk dari tanah ini. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini dia orangnya. Nggak berani sendiri guys, belum pernah pengalaman keluar malam di tengah-tengah hutan. Takutnya ntar dibawa wewe gombel. Oke kok bong kok kowe dideleki mak ya, ora usah mulai. Waktu kecil tak pernah diajak saudara itu cari burung. Setiap lampu, setiap sorot dinyalakan di atas pohon mesti ada burung. Tapi sekarang sepi guys, mungkin udah ditelan semua, Pak. Ditelan pemburu. Manusia itu Mandur iki. Kono-kono. Kethek diparani ra ora metu blas. Dideleki. Ketane no sekitar gitu. Aduh, luar zona. Mawe wonan ae. Kethek. Kethek ono kene mangane iki kula. Kethek ku metune awan ya. Siang guys. Kera mau makan tanaman jagung. Dan jagung dimakan tikus. Pesan para pemburu, janganlah sering-sering mengambil ular di hutan atau di kebun-kebun para petani. Kasihan hama tikus semakin banyak, predatornya sudah hilang dimakan pemburu. Predator terganas di dunia yaitu manusia. Manusia tidak pernah berpikir untuk kehidupan orang lain, selalu berpikir kepentingan diri sendiri. Sedangkan ekosistem adalah berputar. Ular makan tikus, tikus makan jagung. Nggak seperti Karman, ular dimakan tikus. Dan sayang Karman nggak bisa ikut, mungkin terlalu malam.
Udah, kita istirahat dulu, ngopi, rokok. Sampai jumpa di akhir. Pas gunung kono ya. Pas dhuwure kono ya. Selain kita mencari ular, yang tujuan pertama adalah membantu untuk menjaga tanaman atau bahasa daerahnya adalah kemit. Sedangkan saya nggak pernah kemit karena nggak pernah punya tanduran. Pesta cuy, sayang kita nggak bisa nanti gunungnya. Nah ini nggak bisa bakar jagung karena mitos nggak mitos atau fakta, saya juga pribadi nggak tahu karena nggak pernah mempunyai tanaman macam jagung atau apapun. Katanya di waktu jagung muda kalau kita membakar di tempat atau membakar di sawah mengundang babi hutan atau bahasa daerahnya celeng. Lengcek, iya celeng. Lengcek. Daripada kita pusing mencari ular, dan beliau juga bilang tanah ini agak mitis. Karena pernah ditemukan ular sebesar anak atau sebesar umur sekitaran umur 6 sampai 5 tahun anak itu. Anehnya cuma 1 meter itu dibunuh udah mati, beberapa saat lagi hidup kembali. Yaitu ada di daerah pojok sana, daerah yang ada gunungnya pokoknya. Itu katanya orang-orang itu adalah ular, nggak tahu lah jenisnya ular apa, pokoknya ular, nggak sembarang ular. Dan kini kita melanjutkan perjalanan dengan hati yang was-was karena udah mendengar cerita-cerita tentang di tanah itu. Kami pribadi mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dari video ini. Gelap, nggak jelas, soalnya kita tidak membawa lampu besar atau flash yang cukup mahal. Kita membawa barang atau alat seadanya yang kita punya. Dari rumah orang tua selalu berkata, hati-hati di tanah itu rawan. Yang dimaksud rawan itu wajar, penghuninya bukan hanya binatang, karena di hutan ada sesuatu yang janggal. Kita lihat penampakan walaupun itu kita nggak tahu apakah itu sekedar kain, apakah itu asli dari penampakan makhluk yang apa ya namanya, lampu makhluk gaib lah. digombalik lampu nih tinggal kono gimana celeng gobok jalan dengan Karman lebih bodoh dari Karman. Wong lampu dibuat nakutin si celing kok iso digombalik. Iya celeng. Mon Karmon. Dan ntar pulang dibawa atau ntar dibawa Pak D saya pulang besok paginya. Itu emang si temannya Karman itu lebih bodoh daripada Karman, guys. Aduh, jatuh guys. Sungguh disayangkan guys. Malam hari ini Ini loh orangnya. Syukur. Jujur saya takut guys, soalnya apa? Takutnya nggak pernah punya pengalaman. Sumur banyu malu man. sini saya mau tuh. Ini sore waktu mau yoro. Orang kono berarti. Ya iki sare lampu ya. Iya. Medun saiki. Iku sumur. Sumur gede ngono. Nah selamat ra nyemplung kamu mah ora ro. Tak sholat
Tak culat-culati wae. 4 meter itu jerone. Wah, sido. Untung guys, kecemplung sumur. Gak tahu ada sumurnya di situ. Untuk kecemplung sumur. Ya untung enggak kecemplung maksudnya. Banget guys. Hei. Apa yuk? Apa yuk? Apa yuk? Apa ya? Pocong jak koyo jak. Kok meneng wae? Mbok putih-putih lho Truk. Sumpuk. Cak ayo jak wedi jak jak. Mulai kapan jam piro iki cepet tok. Wis tok opo iki pocong temen. Wis tok. Gak. Iki wedene Pak D. Tapi kok obah. Juga. Oke. Malam ini kita hentikan penjelajahan kita karena hari udah semakin larut. Udah sekitar jam 1 lebih, mungkin setengah 2 karena nggak bawa jam. Mungkin setengah 2 udah di HP itu ada. Karena rencananya sih yang dari rumah itu rencananya pulang waktu mau pagi, menjelang pagi lah. Karena suasana di sini mungkin bagus, terlalu larut, juga ada yang lihat ini lihat itu, jadi kita nggak ambil resiko, kita pulang dan nantikan kelanjutan sih video baru yang akan kita buat di minggu yang akan datang. Insya Allah hari Jumat rencananya kita mau bikin di wisata alam yang tempatnya ada di atas gunung. Nantikan video selanjutnya tetap di channel D Cahyane, jangan lupa di subscribe. Oke teman, assalamualaikum.